Pemerintah hingga kini terus berjibaku untuk meningkatkan nilai dan volume investasi global di tanah air dan salah satunya melalui Forum Bisnis Indonesia-Jepang, di mana pemerintah menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional. Presiden Prabowo Subianto di dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang dan di hadapan pelaku usaha Jepang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan kemitraan investasi yang nyata dan berkelanjutan melalui pendekatan yang praktis serta berorientasi pada hasil. Presiden juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, terutama Jepang yang memiliki keunggulan dalam teknologi, metode, dan pengalaman industri. Oleh sebab itu, sinergi antara kekuatan kedua negara dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan Indonesia akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Japan has long been one of Indonesia's most trusted economic partners. Trade between us remains strong. Japanese investment has played a major role in our industrial development. Japanese companies bring quality in its investment, discipline, technology, and long-term commitment. That's why Japanese investment is respected, not only in Indonesia, but around the world. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis jangka panjang bagi investor Jepang. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Sovereign Wealth Fund yang mengonsolidasikan berbagai aset dan perusahaan milik negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, strategi Indonesia menjadi magnet investasi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, kemudian juga ada Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Hardini, apa kabar? Luar biasa, Alhamdulillah. Salam sehat bahagia, Mas Pras, Pak Rizal. Baik, salam sehat Bu juga Hardini. Ibu. Nah, ini menarik Pak Rizal, kita akan review terlebih dahulu ya terkait dengan, ya kita bicara mengenai daya saing Indonesia begitu, di mana tadi pemerintah masih terus berusaha mendatangkan lagi berbagai investasi global ke Indonesia. Dan saat ini kita tahu juga ada Forum Bisnis Indonesia Jepang begitu, di mana itu dimanfaatkan dengan sangat luar biasa sekali oleh pemerintah untuk bisa menarik lagi investasi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat kondisi Indonesia, daya tarik Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya ini? Silakan Pak. Iya, saya melihat ya Indonesia saat ini memang punya daya tarik investasi yang sangat kuat gitu ya. Tapi tentu belum otomatis paling kompetitif di ASEAN gitu ya. Apalagi misalnya kalau bicara dengan Jepang, bahwa Indonesia unggul pada ukuran pasar domestik, iya, ya kemudian ketersediaan sumber daya alam, kemudian agenda dan juga kepastian hilirisasi serta berbagai potensi permintaan jangka panjang juga Indonesia saya kira lebih unggul gitu ya dan punya keunggulan di situ. Tapi kalau kemudian kita bandingkan ya dengan beberapa negara ASEAN, katakanlah di Asia Tenggara, Indonesia masih tertahan di kualitas logistik ya, sampai tentu biaya logistik juga termasuk yang cukup mahal ya, kemudian konsistensi regulasi dan juga persepsi resiko policy ya. Jadi kalau kita bicara apakah Indonesia kompetitif ya, tetapi ada banyak tantangan yang kemudian menahan para investor untuk memperkuat competitiveness ini. Nah, secara regional justru ASEAN ini justru tetap kuat dan juga menarik FDI ketika FDI globalnya turun ya. Bahkan real saat di 2024 katakanlah itu hampir di angka 11% ya. Kemudian ke ASEAN naik menjadi nilainya cukup besar ya, antara 225 sampai 2030 miliar US dollar. Jadi kalau kita bicara apakah Indonesia menjadi posisi menarik, ya tetapi pesaingnya juga ketat ya. Contoh katakanlah Singapura yang punya hubungan hubungan kuat ya, investasi global ya, termasuk juga salah satu hub keuangan global dan juga manajemen regional yang sangat kuat. Malaysia juga sama,
di mana kemudahan eksekusi investasi jauh lebih cepat gitu ya dibanding kita ya. Kemudian Vietnam ini juga menjadi negara yang justru semakin kuat dan pesaing cukup tangguh juga ya terkait dengan basis manufaktur yang lebih terintegrasi. Jadi kalau kita bicara Indonesia sebenarnya kompetitif tetapi punya kompetitor gitu ya di kawasan gitu sih Mas Pras. Oke, itu dia kompetitif tapi masih harus bersaing dengan kompetitor lainnya begitu. Nah, Kadin Indonesia melihat bagaimana Bu Hardini dengan posisi Indonesia masih di atas angin kah atau kita masih harus mengejar beberapa ketertinggalan seperti tadi sektor logistik yang masih bisa kita perbaiki? Ya, Mas Pras, kita kalau melihat ya, kalau saat ini posisi Indonesia sih sebenarnya cukup besar, tapi memang belum efisien. Secara fundamental Indonesia adalah giant market, tapi memang belum menjadi most efficient destination. Indonesia memang masuk radar di investor global, di mana FDI Confidence Index 2025 ini kita masuk di peringkat 12 di emerging market. Namun di dalam world competitiveness di ranking di tahun 2025 Indonesia ini malah justru lagi turun peringkatnya. Jadi 40 dunia. Bahkan di ASEAN Indonesia tergolong menengah ke bawah dalam indeks daya saing. Nah, kalau kita lihat nih perbandingannya di negara ASEAN sendiri, memang tadi betul banget yang disampaikan sama Pak Rizal bahwa Indonesia itu memang punya posisi kuat, tapi pesaing beratnya itu masih ada Singapura dan Vietnam, Malaysia. Jadi kalau kita banding nih sama negara ASEAN sama Singapura aja deh, Singapura ini memang masih menjadi benchmark global karena dia lihat kekuatannya dari regulasi efisien, kepastian hukum di sana, SDM di sana tuh udah world class gitu ya. Dan posisinya juga top global untuk hubungan investasi dan keuangan. Nah, di Singapura memang saat ini investor itu di high tech dan finansial itu lebih memilih di Singapura. Kalau di Malaysia ini kita juga disayangkan ya, kemarin kita juga baru kalah gitu untuk 5 miliar dolar investasi di data center. Nah, di Malaysia ini juga banyak banget investor yang tertarik untuk investasi teknologi. Jadi nggak hanya data center tapi termasuk semiconductor. Dengan Vietnam nih Mas ya, kekuatannya itu adalah bagaimana di sana di Vietnam tuh biaya tenaga kerja murah, terus reformasi agresif dan integrasi global FTA-nya juga luar biasa. Nah, sangat kuat di Vietnam itu dari sektor manufacture, ekspor dari elektronik dan tekstil. Kalau dibandingkan dengan Thailand, kalau di Thailand saat ini kuat sekali di industri otomotif dan infrastruktur di Thailand tuh jauh lebih matang dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri saat ini menjadi hybrid ekonomi, di mana kelebihan pasar domestik ini di Indonesia besar, ini merupakan kekuatan utama kita, tapi sumber daya alam yang Indonesia miliki ini sangat melimpah. Ada nikel, batu bara, dan lain-lain ya. Ini akhirnya membuat sih di Indonesia ini alhamdulillah ekonomi kita tuh relatif stabil kurang lebih 5%. Nah, kelemahan utama yang ada di Indonesia kita memahami bahwa efisiensi pemerintah ini saat ini menjadi turun. Infrastruktur masih banyak tertinggal. Belum lagi regulasi dan birokrasi belum konsisten serta produktivitas tenaga kerja juga belum optimal. Maka dari itu baiknya saat ini kenapa sih investor saat ini banyak sering melewatkan Indonesia? Ini fenomena yang terjadi di mana investor tuh tahu Indonesia memang besar, tapi kenapa milih negara lain untuk mengeksekusi? Ini alasannya pasti karena cost of doing business di Indonesia itu lebih tinggi. Jadi banyak hidden cost. Dan ketidakpastian regulasi belum lagi berpengaruh terhadap skill tenaga kerja yang belum sesuai dengan industri high technology, serta tadi kita bahas lagi mengenai logistik di Indonesia masih mahal karena geografi kepulauan kita itu terpencar gitu Mas Pras. Baik, nah berdasarkan juga kunjungan kemarin Presiden Prabowo ke Jepang begitu dalam acara Business Forum tadi begitu Indonesia Jepang kan sudah ada kesepakatan komitmen investasi lah begitu ya 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ya sekitar 400 triliunan rupiah begitu. Apakah ini menjadi sinyal kuat juga bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi global khususnya dari Jepang yang kita sudah memiliki hubungan kerjasama bisnis sudah beberapa dekade terakhir begitu Bu Hardini? Ya, ini sinyal sangat kuat bahwa kepercayaan investor strategis ini sangat naik. Apalagi Jepang ini kan bukan investor sembarangan ya. Jepang itu sangat dikenal
konservatif dan sukanya long term dan benar-benar selektif dan dalam mengambil resiko. Jadi komitmen besar yang terjadi ini yang saat ini artinya itu bagus banget buat Indonesia karena pasti dinilai relatif stabil secara politik dan ekonomi. Dan saya lihat ada keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini, terutama di hilirisasi, industrialisasi, energi, dan Indonesia semakin penting dalam strategi rantai pasok global. Jadi supply chain diversification yang mana sekarang ini dari Cina ini menjadi terutama jika investasi ini masuk di sektor energi dan transisi energi. Manufaktur itu bernilai tambah yang luar biasa dan juga infrastruktur. Ya, tapi gini ya Mas Pras, perlu dibaca bahwa komitmen sama dengan realisasi ini dalam praktek global tidak semua MOU atau komitmen investasi akan terrealisasi 100%. Biasanya tuh terrealisasi 60 sampai dengan 80%. Itu bisa dianggap sukses. Nah, saya lihatnya mengapa Jepang mau masuk lebih besar, ini ada 3 faktor utama. Strategi geopolitik dan ekonomi, di mana Jepang saat ini sedang mengurangi ketergantungan pada Cina dalam mencari basis produksi alternatif, seperti di mana Indonesia ini adalah pasar besar berdaya strategis. Terus yang kedua itu hilirisasi Indonesia sudah mulai terlihat nyata, bagaimana kebijakan berupa larangan ekspor bahan mentah serta dorongan industri downstream ini memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak hanya eksportir bahan mentah. Nah, yang ketiga terkait dengan stabilitas politik pasca transisi kekuasaan ini, di mana transisi pemerintah yang baru ini relatif dilihat damai, bisa predictable ya. Jadi ini faktor penting bagi investor untuk jangka panjang. Jadi kalau dibandingkan negara ASEAN, Indonesia saya rasa mempunyai kompetitif yang sangat luar biasa dibandingkan Vietnam, Malaysia, Singapura. Itu dia beberapa sektor yang disasar, kemudian bagaimana competitiveness Indonesia begitu masih menjadi PR. Kita akan bahas lebih jauh lagi sejauh mana nanti kontribusinya dari investasi asing khususnya Jepang begitu yang masuk ke Indonesia, apakah akan memberikan multiplier effect atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar buat ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia yang telah terbangun selama beberapa dekade. Dan hal ini terbukti dengan komitmen investasi baru Jepang senilai 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun rupiah. Indonesia dan Jepang telah membangun kemitraan komprehensif selama 68 tahun di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik hingga sosial budaya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan 10 nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara pelaku usaha Jepang dan Indonesia telah tercapai dengan komitmen investasi 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 401,71 triliun rupiah. Rosan menegaskan dengan masuknya investasi bisnis dari Jepang menandakan bahwa kepercayaan investor internasional kepada Indonesia tetap besar di tengah dinamika geopolitik saat ini. Tercatat posisi Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai 17,61 miliar dolar Amerika Serikat. Jepang merupakan salah satu investor utama untuk Jepang, menempati peringkat kelima dengan total investasi 3,13 miliar dolar yang sebagian besar mengalir ke sektor industri otomotif dan alat transportasi. Jepang ini selalu dalam among top 5 ya, selalu di dalam 5 besar negara yang masuk ke Indonesia. Dan investasi ini kita harapkan juga terus berkembang, terus berjalan, dan memang mereka untuk energi baru terbarukan ini appetite-nya memang sangat-sangat besar. Soalnya sebelumnya juga kemarin mereka baru ada closing untuk geothermal di Malabo, kurang lebih nilainya juga 900 juta dolar, baru financial closing juga. Komitmen investasi Jepang menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisi sebagai mitra strategis utama Jepang di kawasan, sekaligus membuka babak baru kerjasama ekonomi yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puswasari dari Kadin Indonesia. Sementara Pak Rizal izin sedang ada kegiatan begitu. Nah,
Bu Hardini, menarik kalau kita cermati tadi investasi Jepang ini memang masih menempati the big five lah ya, investor global di Indonesia. Lantas sejauh mana sih kalau kita lihat investasi besar Jepang ini bisa memberikan multiplier effect lah terhadap pertumbuhan ekonomi kita begitu, Bu Hardini? Ya memang investasi besar dari Jepang ini termasuk kan kita lihat komitmennya adalah 23,63 miliar US dollar. Ya. Jadi dalam kunjungan Pak Presiden Prabowo Subianto ini berpotensi menghasilkan multiplier efek yang sangat signifikan. Tapi ini dampaknya memang pasti nggak langsung otomatis. Besarnya efek ini sangat bergantung pada sektor desain kebijakan dan kualitas eksekusi di dalam negeri. Nah, jadi satu nih ya, apakah yang dimaksud dengan multiplier effect dalam konteks ini? Multiplier effect adalah dampak berantai dari satu investasi ke sektor lain dalam ekonomi, contohnya dari investasi pabrik, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, dari tenaga kerja bagaimana apakah ini meningkatkan konsumsi, dari konsumsi apakah UMKM di Indonesia bisa bertumbuh, misalnya dari industri pendukung menjadi ikut berkembang. Jadi satu investasi bisa menciptakan nilai ekonomi yang berlipat-lipat. Nah yang kedua kalau kita lihat dari potensi dampak nyata di Indonesia, pasti nanti akan menyerap tenaga kerja. Investasi Jepang terutama di manufacture, infrastruktur, energi ini cenderung padat karya dan padat teknologi. Dampaknya penciptaan lapangan kerja ini langsung secara peningkatan skill tenaga kerja lokal, namun jika terlalu high-tech tanpa transfer skill ini pasti efeknya menjadi terbatas. Nah, dan yang penting lagi penguatan industri turun downstream effect. Ini maksudnya adalah investasi nikel menjadi smelter, menjadi baterai. Ini kendaraan listrik yang menciptakan rantai industri baru. Ini yang disebut dengan industrial deepening. Dan yang luar biasa adalah peningkatan ekspor dan devisa. Jadi jika investasi masuk di manufacture untuk ekspor, EV battery dan industri pengolahan, maka ekspor meningkatkan dan defisit neraca perdagangan ini bisa ditekan, Mas Pras. Dan belum lagi yang disebut dengan transfer teknologi dan manajemen. Jadi investor Jepang ini sangat terkenal dengan efisiensi, kualitas produksi, dan disiplin industri. Jika terjadi alih teknologi Indonesia ini bisa naik kelas dari low skill menjadi medium skill dan menjadi high skill. Dan efek penggandaan UMKM di daerah ya, karena proyek besar akan membuka peluang vendor lokal dan lebih jauh mendorong ekonomi daerah khususnya di luar Jawa. Jadi hal ini penting sekali untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Nah kalau kita lihat bagaimana besarnya terhadap multiplier effect dilihat secara teori pengalaman negara berkembang, multiplier investasi industri ini bisa mencapai 1,5 sampai dengan 2,5 kali daripada PDB sektor terkait. Jadi artinya investasi senilai 400 triliun yang digulirkan ini bisa menghasilkan dampak ekonomi hingga 600 sampai dengan 1.000 triliun dalam jangka menengah. Namun memang angka ini tidak menjadi otomatis terjadi karena ada faktor penentu ya, ini bisa besar atau justru jadi kecil. Misalnya kalau kita besar, ada lokal konten nih, misalnya TKDN ditingkatkan, terjadinya transfer teknologi yang nyata, yang mana memang harus melibatkan UMKM dan industri lokal. Kalau bisa juga jadi kecil, misalnya proyeknya nanti bersifat tertutup, impor daripada semua bahan, tenaga kerja lokal hanya jadi buruh rendah skill. Keuntungan banyak dibawa keluar ya, nggak ada perputaran di sini, jadi mengakibatkan minim daripada keterlibatan industri domestik. Nah, jadi pelajarannya dari negara ASEAN lain, kalau kita belajar dari Vietnam, ini berhasil karena integrasi kuat ke rantai pasok global. Dan kalau Malaysia itu unggul karena fokus pada teknologi dan juga SDM-nya. Oke, nah apakah masuknya investasi Jepang dalam skala besar ini lebih banyak kalau kita lihat investasi Jepang lah misalnya di Indonesia ini untuk jangka panjang kah, pendek atau menengah dari Kak Adin melihat? Kalau secara umum kita tahu ya investasi Jepang di Indonesia termasuk komitmen besar dalam yang mana ini pasti orientasinya kepada jangka panjang. Tapi memang tetap mengandung elemen oportunistik yang tak bisa diragukan lagi. Jadi jawabannya bukan hitam putih, ini adalah kombinasi dengan kecenderungan kuat ke arah jangka panjang, Mas Pras. Di mana karakter dasar investor Jepang adalah long term player. Berbeda dengan sebagian investor dari global lain, kalau Jepang tuh memang dikenal konservatif,
berbasis perencanaan yang jangka panjang dan mengutamakan stabilitas dan kepastian. Contohnya nih, kehadiran industri otomotif di Jepang ya di Indonesia ini kan sudah lebih dari 40 tahun. Jadi investasinya juga dilakukan secara bertahap, bukan boom and bust gitu ya. Oke. Artinya secara DNA investasi Jepang bukan tipe oportunistik tapi jangka panjang. Nah, Oke. kenapa saat ini terlihat agresif? Karena lonjakan investasi sekarang bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari momentum strategis. Jadi kita lihat reconfiguring daripada global supply chain, di mana Jepang tuh saat ini sedang mengurangi ketergantungan pada China dan mencari basis produksi alternatif, dan Indonesia menjadi pilihan karena pasar besar dan juga Indonesia memiliki sumber daya strategis. Kalau Oke. kita bicara lagi mengenai transisi energi global, di mana kebutuhan nikel untuk baterai, energi bersih meningkat, dan Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Ini investasi yang secara definisi pasti membutuhkan jangka panjang dari kurun waktu 10 sampai 30 tahun. Baik. Belum lagi ini bonus demografi Indonesia yang mana investor Jepang tentunya melihat pasar Oke. Indonesia akan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Oke, baik. Kita akan lihat seberapa efektif sih nanti kebijakan pemerintah, karena kan memang ada beberapa PR begitu, pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Bu Hardini ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari dari Kadin Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan, upaya-upaya insentif yang diberikan begitu untuk bisa menjaring lagi banyak investor global masuk ke Indonesia, mungkin tidak hanya Jepang tapi negara-negara lain. Anda melihat bagaimana stabilitas kondisi ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana fundamental ekonomi Indonesia, tentu kan menjadi concern juga nih bagi investor global. Bu Hardini, Anda melihatnya bagaimana? Kita sudah on the track atau masih ada yang perlu kita exercise lagi misalnya? Ya, kita alhamdulillah di sementara ini progresnya semakin membaik ya. Jadi kalau kita lihat efektivitas dari kebijakan pemerintah, terutama di insentif pajak nih, dan kemudahan perizinan dalam menarik investasi Indonesia udah cukup signifikan, tapi memang belum sepenuhnya optimal. Dampaknya memang nyata dalam meningkatkan minat investor termasuk dari Jepang, namun masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan. Pertama adalah insentif pajak, ini efektif menarik tapi bukan faktor utama karena pemerintah menawarkan berbagai insentif seperti satu, tax holiday, bagaimana pembebasan pajak hingga 20 tahun. Oke. Kedua, tax allowance, pengurangan penghasilan daripada yang kena pajak. Ketiga, super deduction tax untuk vokasi dan research and development. Efektivitas ini berhasil meningkatkan daya tarik di awal investasi, terutama di sektor manufacture, hilirisasi nikel baterai, dan industri pionir. Namun investor Jepang ini saat ini memang umumnya tidak hanya mempertimbangkan pajak, tapi lebih fokus pada mengenai kepastian hukum, stabilitas regulasi, kualitas infrastruktur. Artinya di sini insentif pajak lebih berfungsi sebagai sweetener, bukan faktor penentu utama. Nah, yang mempengaruhi hak lainnya itu pasti terhadap kemudahan perizinan OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak nyata tapi belum merata. Jadi melalui OSS, Online Single Submission ini, dan reformasi Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya memangkas birokrasi untuk mempercepat proses izin usaha dan menyederhanakan regulasi. Jadi efektivitasnya secara makro terbukti meningkatkan realisasi investasi karena waktu pengurusan izin jadi lebih cepat, prosesnya jadi lebih transparan. Namun di lapangan memang saat ini masih tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah, dan implementasi berbeda antar wilayah. Jadi masih ada ego sektoral. Jadi kalau misalnya kita ini dalam hal ini dibandingkan oleh negara ASEAN lainnya, Vietnam pasti memang lebih unggul dalam kecepatan birokrasi. Malaysia itu unggul dalam kepastian hukum dan ekosistem industri. Thailand itu lebih unggul dalam insentif industri otomotif yang matang. Nah, Indonesia sendiri nih unggul dalam skala pasar dan sumber daya alam, namun masih tertinggal dalam konsistensi regulasi dan efisiensi birokrasi di daerah. Oke, nah kalau bicara mengenai sektor yang masih cukup seksi, yang menjadi daya tarik bagi investor global untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia saat ini apa, Bu? Pastinya kalau Jepang itu dia lebih senang sekali ya di otomotif ya untuk manufacturing. Tapi sekarang Indonesia itu lagi memiliki program untuk
transisi energi. Apalagi kita mengetahui ya bahwa bagaimana melepas dependensi Indonesia terhadap minyak. Maka dari itu saat ini saya melihat Pak Prabowo juga menggulirkan mengenai transisi energi melalui setiap hari Pak Presiden menyampaikan akan membangun 100.000 megawatt untuk industri PLTS ya. Ya ini bagus sekali ya untuk renewable di Indonesia. Karena tentunya untuk menunjang ke depan kita harus membangun kekuatan dari ketahanan yang ada yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kita lihat ya kemarin kalau kita lihat situasi politik ini ya Mas Pras, kemarin itu banyak transisi yang dilakukan ini sangat smooth, bagus, kekuasaan kita ini damai dan demokratis. Ini sehingga sangat mempengaruhi investasi yang ada di Indonesia. Memang kalau dilihat kita dalam kondisi global sangat ini dengan perang ini membuat kita menjadi lebih berat, tapi saya yakin dengan potensi yang dimiliki Indonesia, kekuatan yang dibangun Indonesia ini sangat luar biasa. Dan kami tentunya justru sebagai dunia usaha itu harus selalu mendukung arahan daripada Presiden ya, terutama masalah energi ya, dan tidak hanya energi ya, program yang dicanangkan oleh Presiden, tapi dalam hal juga mengenai ketahanan pangan. Ini merupakan kekuatan yang saat ini perlu kerjasama yang kompak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengusaha untuk mewujudkan kekuatan ini, Mas Pras. Itu dia, memang yang paling utama adalah kolaborasi di internal kita sendiri antara pemerintah, pelaku usaha, begitu kemudian pemerintah daerah, sehingga akan menjaga satu kondusivitas ekonomi, kemudian politik juga di Indonesia, sehingga memberikan kenyamanan juga ya bagi para investor global pada saat mereka membenamkan dana mereka di Indonesia. Bu Harini, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Harini. Terima kasih. Mas Pras. Ya pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri di Maret 2026 di level 51,86 dan angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi Februari 2026 serta Maret tahun lalu. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada Maret 2026 menurun sebesar 2,16 poin ke level 51,86 dari posisi Februari 2026 di level 54,02. Selain itu, indeks kepercayaan industri di Maret 2026 juga lebih rendah dari posisi Maret 2025 di level 52,98. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam keterangannya menyebut penurunan kinerja industri pada bulan ketiga di 2026 terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Utamanya faktor musiman seiring dengan berlalunya sejumlah hari besar keagamaan seperti Imlek dan Lebaran. Kondisi itu membuat industri mengurangi produksi. Selain itu, penurunan produksi pada Maret terjadi karena sejumlah industri mengalami lonjakan pada Januari dan Februari. Hal itu menyebabkan industri menurunkan produksi dan tetap mempertahankan stok di gudang sampai dengan momen Lebaran. Febri mengatakan krisis energi akibat eskalasi Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap seluruh industri. Ia mengatakan dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih terbatas pada industri tertentu, utamanya sektor yang masih bergantung pada bahan baku dari Timur Tengah seperti petrokimia. Dari 23 subsektor industri pengolahan, Febri mencatat 16 subsektor yang ekspansi, sedangkan 7 lainnya terkontraksi. Adapun subsektor yang mengalami ekspansi berkontribusi sebesar 78,3% terhadap produk domestik bruto. Berbagai sumber, Aidek Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga optimisme kinerja manufaktur di tengah dinamika global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian Ibu Friska Safitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Redma, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Friska, apa kabar?
Sehat, alhamdulillah Mas Pras. Terima Baik, kasih. terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ibu Friska, ini menarik. Kalau mungkin tadi sudah disampaikan ada beberapa data sebelumnya begitu. Lantas bagaimana Ibu Friska melihat terkait dengan indeks kepercayaan industri Maret 2026? 51,86 ini apakah yang memang masih berada di zona ekspansi tapi menurun signifikan dibandingkan dengan Februari 2026, kemudian Maret tahun 2025 lalu. Apa yang bisa kita cermati? Faktor fundamental atau ada trigger lain, Ibu? Oke, menurut saya itu perlambatan indeks kepercayaan industri di level domestik itu paling kuat mencerminkan tiga hal sekaligus ya. Jadi di situ ada permintaan yang mulai lebih berhati-hati, biaya produksi yang belum benar-benar ringan, dan yang ketiga dunia usaha yang membaca pasar dengan jauh lebih waspada. Jadi walaupun sektor manufaktur Indonesia secara umum masih ekspansif, pelaku industri melihat bahwa konsumen sekarang itu lebih sensitif terhadap harga. Sementara biaya bahan baku, energi, dan distribusi belum sepenuhnya reda. Artinya Oke. persoalan bukan sekedar soal produksi, tapi juga soal keyakinan bahwa barang yang diproduksi akan benar-benar terserap di pasar. Nah, yang menarik adalah perlambatan ini justru menunjukkan bahwa industri sekarang bersikap realistis begitu. Mereka belum panik, tapi juga tidak euforia. Dalam konteks ini artinya indeks kepercayaan industri yang melemah bisa dibaca sebagai indikator bahwa pelaku usaha sedang menahan gas sejenak sambil membaca arah daya beli dan biaya ya. Nah, masalah terbesar industri hari ini bukan kekurangan kapasitas tapi kehati-hatian terhadap kualitas permintaan. Jadi yang melemah bukan sekedar indeks melainkan rasa percaya diri untuk berekspansi lebih cepat seperti itu. Wow, Itu yang mungkin dan ini yang lebih mengkhawatirkan atau bagaimana menurut Anda, Bu Friska? Kalau memang kaitannya dengan bagaimana proyeksi, optimisme, kemudian rasa percaya diri industri sendiri begitu? Nah, kalau kita lihat ya, ini kan 51,8 itu udah mendekati zona kontraksi ya. Ya. Nah, ini menurut saya belum otomatis besar. Yang harus dilihat itu adalah apakah tekanan global nanti benar-benar berubah menjadi tekanan simultan di dalam negeri. Seperti energi oke. itu naik, logistik terganggu, kurs tertekan, lalu permintaan melemah dan ujung-ujungnya impactnya adalah ke rumah tangga, seperti itu. Nah, selama bantalan domestik masih bekerja dan ekspor manufacture belum jatuh tajam, Ya. industri Indonesia itu masih punya ruang untuk bertahan. Namun eskalasi geopolitik memanjang, maka industri bisa masuk ke fase menunggu dan menahan. Dan itu yang berbahaya bagi produksi kuartal berikutnya, sehingga ini menyebabkan tidak adanya, mungkin berkurangnya rasa kepercayaan begitu. Nah, jadi saya melihat risikonya bukan linear tetapi akumulatif. Satu shock mungkin bisa ditahan, tapi kalau 3 shock datang bersamaan, zona kontraksi menjadi jauh lebih mungkin. Pesannya adalah industri tidak jatuh hanya karena satu perang, tapi bisa jatuh karena efek berantai dari perang terhadap biaya, psikologis, bisnis, dan kebutuhan investasi seperti itu. Baik, itu justru yang diwaspadai karena efek berantai dari perang ya yang Betul. masih berkepanjangan begitu di Timur Tengah. Nah, Pak Retma, Betul. dari sisi pelaku usaha sendiri melihat bagaimana dengan penurunan IKI ini? Apakah memang ya sesuai dengan konsensus sudah diprediksi atau bagaimana Anda melihatnya begitu, Pak Retma? Ya semuanya sebetulnya sudah diprediksi ya. Jadi ketika ketika perang ini mulai ya beberapa minggu yang lalu, langsung kan itu kan hampir hampir semuanya hampir bisa membaca gitu ya, dari mulai logistiknya pasti terganggu, terus juga dari bahan baku juga yang terutama yang dari impor itu masih pasti terganggu, bahkan yang tidak impor pun juga akan terganggu. Selain itu juga di dalam negeri juga kan ini, kalau dalam negeri sebetulnya bukan hanya masalah kondisi geopolitik, memang kami sudah prediksikan bahwa setelah Lebaran ini demand atau konsumsi itu pasti akan turun ya, drastis turunnya juga gitu, karena memang dari sisi kekuatan daya beli kan makin lama kan makin ada pelemahan di situ gitu ya. Terus juga pemerintah juga beberapa case terkait dengan PHK juga kelihatannya masih belum bisa di handle gitu ya. Yang PHK kemarin juga kan belum banyak yang bekerja lagi, ada yang bekerja sebagian tapi masih banyak yang belum bekerja. Ini kan dari kemarin kan ini sudah terlihat. Artinya ketika ditambah dengan situasi perang seperti ini, otomatis industri akan menahan
pembelian. Ini bukan hanya harga ada atau enggaknya bahan baku, tapi harga bahan baku juga kan menjadi masalah. Itu juga yang menahan industri untuk bisa melakukan kegiatan produksi gitu Mas Pras. Oke. Nah, mengingat IKI yang meskipun turun tapi kan masih berada di level ekspansi yang sudah disampaikan oleh Bu Friska juga. Lantas sejauh mana penurunan ini akhirnya dianggap sebagai yang mungkin fase cooling down, begitu pendinginan yang wajar setelah periode high season, kemarin ada Nataru, kemarin juga ada Lebaran, atau seperti apa Anda mencermati kondisi ini, Pak Retma? Ya sebetulnya harusnya ya itu memang kalau dilihat kan masih dalam zona ekspansi ya. Tapi Ya. kalau kita bicara indeks seperti ini, artinya kan ada penurunan sebetulnya ya, ada penurunan produksi gitu ya. Oke. Nah, jadi penurunan produksi ini kalau kita bicara sejauh selama apa perang ini akan berlangsung, ini kan juga dalam posisi yang mengkhawatirkan kalau tidak ada tindakan yang nyata untuk menyelamatkan kegiatan produksi gitu ya. Memang kegiatan kita bisa dengan mudah menyalahkan bahwa ini kan kondisinya lagi perang gitu, seluruh dunia seperti itu. Iya. Tapi sebetulnya kalau kita punya fundamental daya beli yang kuat, itu harusnya masih bisa membantu gitu, membantu kepercayaan dari industri bahwa market domestik itu ada. Kalau kita bicara ekspor memang sekarang Iya. agak sulit ini permasalahannya karena logistiknya juga mahal. Sekarang minggu ini kontainer ini mulai agak sulit gitu ya, kontainer mulai agak sulit. Jadi bukan masalah demand di luar, tapi juga ada masalah logistik. Tapi kalau dalam negerinya kuat, sebetulnya itu bisa menjadi buffer kita untuk bisa tetap melakukan produksi. Jadi indeksnya sih harusnya ya kalau dalam negerinya bagus itu IKI-nya nggak sampai 51 poin seperti ini gitu. Baik Pak Retmana. Ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi. IKI-nya turun tapi data pertumbuhan industri manufaktur menunjukkan tren naik. Kemudian PMI manufaktur kita juga sedang kondisi yang sedang mengalami kenaikan. Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Ibu Friska dan Pak Retma, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama beberapa data untuk Anda. Yang pertama ada indeks kepercayaan industri yang tadi sudah kita bahas di segmen berikut sebelumnya begitu ya. Bahwa memang trennya fluktuatif sekali dari indeks kepercayaan industri kita dari Juli 2025 sampai dengan pergerakan Maret 2026. Ya, sempat naik di Januari 2026 54,12 poin tapi cenderung turun pada bulan Februari, kemudian Maret di 51,86, memang nyaris mendekati zona kontraksi ya, dan semoga itu tidak terjadi untuk IKI kita. Dan berikutnya kita lihat beberapa data lainnya terkait dengan pertumbuhan industri manufaktur. Nah, ini menarik dengan IKI yang turun, tapi dari sisi tren pertumbuhan industri manufaktur kita dalam beberapa tahun terakhir ini justru cenderung sedang mengalami peningkatan. Di tahun 2023 4,64%, kemudian 2024 4,75%, tahun 2025 kemarin 5,3%, dan proyeksi tahun ini diharapkan bisa menyentuh 5,51%. Dan kita akan bahas nanti 5,51% ini apakah berpotensi tercapai atau tidak, mengingat tadi tantangan global justru terjadi dengan pecahnya perang di kawasan Timur Tengah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Ibu Friska dan juga Bapak Retma Gita Wirawasta. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Bu Friska, apa yang bisa kita lihat? IKI-nya sedang mengalami tekanan, sementara pertumbuhan dari industri manufaktur kita justru cenderung sedang mengalami kenaikan. Demikian juga kalau kita tarik lagi ke PMI manufaktur kita pun juga sedang berada di level ekspansif, begitu Ibu. Oke, tadi melihat data yang sudah dipaparkan ya, saya melihat target 5,51% itu masih mungkin dicapai. Oke. Tapi sekarang statusnya bukan target yang mudah begitu ya, melainkan targetnya bersyarat. Artinya target ini realistis kalau beberapa prasyarat itu bisa dijaga. Misalnya energi tidak melonjak terlalu tinggi, melonjak boleh, tapi tidak terlalu tinggi. Logistik tidak terganggu berkepanjangan. Ini yang tadi kita bilang akumulasi. Permintaan domestik tetap bergerak dan kebijakan industri tidak berjalan biasa-biasa saja. Artinya industri harus digenjot juga seperti itu. Nah, Indonesia masih punya modal berupa pasar domestik yang besar. Tadi sudah dibicarakan oleh
kita sebelumnya kalau Indonesia punya pasar domestik yang besar, manufacture yang masih ekspansif dan ekspor industri pengolahan yang awal tahun tetap tumbuh. Tapi di saat yang sama, OECD itu mengingatkan bahwa konflik Timur Tengah akan menaikkan biaya sekaligus menekan permintaan global. Nah, jadi target ini sebenarnya bukan mustahil tapi juga tidak bisa dicapai dengan autopilot atau dengan cara seperti biasa seperti itu. Nah, pertumbuhan manufaktur 5,51 ini tidak akan ditentukan hanya oleh target pemerintah tapi oleh kemampuan Indonesia untuk mengelola guncangan global melalui peluang stabilitas domestik. Kalau kita hanya berharap tanpa memperkuat fondasi biaya logistik dan kepastian usaha, target ini bisa berubah jadi sasaran yang sekedar mungkin hanya slogan seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, Pak Redma, tadi juga sempat Anda menyampaikan begitu bahwa industri ini ada penurunan ya dari sisi produktivitas. Apakah memang ini hanya ya strategi begitu untuk menjaga keseimbangan stok begitu atau ada kekhawatiran terhadap dinamika perekonomian global yang cenderung semakin hangat begitu, Pak Redma? Ya, memang dari sisi bahan bakunya kalau di tekstil ya bahan bakunya juga kan terbatas ya. Memang bahan bakunya ada gitu ya, tapi harganya juga naik tinggi sekarang kalau dengan dibandingkan hari ini dibandingkan awal Maret kemarin itu harga bahan baku rata-rata ya PTA, PX, MEG itu udah naik sekitar 40% gitu. Bukan bahan bakunya nggak ada, bahan bakunya ada tapi harganya naiknya terus-terusan gitu. Jadi kalau dibandingkan udah terus-terusan naik sekarang udah hampir 40% kenaikan. Nah, untuk buyer kita untuk menyerap kenaikan harga 40% ini kan juga nggak semuanya bisa menyerap gitu. Artinya daripada dia nggak bisa menyerap, daripada dia dan dia juga lihat bayar dia di bawah gitu, apakah dia bisa menyerap atau enggak, sampai akhirnya kan ke konsumen. Kalau konsumen naik harganya 40%, bisa nggak dia serap? Akhirnya kan daripada nggak terserap ya udah dia slow aja produksinya sedikit dilambatkan atau diturunkan ya, nurunin produksi. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, tadi saya sedikit komentar yang disampaikan dari data tadi gitu ya. Ini kalau IKI sama kinerja industri pertumbuhan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau IKI kan ke depan, jadi bagaimana industri melihat kondisi market ke depan. Kalau yang pertumbuhan itu kan ke belakang. Nah, kalau terkait dengan tadi 5,6% memang dari sisi itu agak sulit ya, tadi seperti yang disampaikan bisa tercapai tapi agak sulit karena memang dari sisi ini perangnya kita nggak tahu sampai kapan. Nah, ini bahan bakunya agak lebih mahal dan kita sampai hari ini baru dapat jaminan bahan baku sampai April, Mas. Jadi sampai April dapat bahan baku jaminan dijamin oleh supplier kita. Nah, Mei dia belum bisa jamin gitu ya. Bahkan yang jamin kan Pertamina. Kalau kami kan dari Paraxylene dari Pertamina hanya baru bisa menjamin sampai April. Mei dia belum bisa menjamin apakah dia bisa supply atau enggak. Nah, ini juga akhirnya juga menjadi poin IKI-nya ke depan gitu. Suplai bahan bakunya juga belum tentu ada gitu. Jadi apakah dia masih bisa berproduksi atau enggak, ini kan tergantung nanti di pertengahan April baru bisa terjawab gitu. Baik, nah ini bahan baku yang seperti apa nih yang disampaikan hanya mentok sampai bulan April, kemudian berikutnya masih tanda tanya seiring dengan ketegangan konflik global tadi begitu Pak Redma? Ya, bahan baku utama kita kan Paraxylene, itu turunan dari nafta ya. Paraxylene-nya memang sebagian besar dari dalam negeri dari Pertamina, dan Pertamina itu kan ngasihnya harganya harga internasional karena harga internasionalnya sudah naik 40% ya. Pertamina juga sama harganya naiknya 40%. Jadi di situ kita masih bisa ada jaminan, tapi kelihatannya juga mereka juga masih kenapa belum bisa menjamin sampai Mei. Ini kan kita nggak tahu dunianya seperti apa. Kalau perang terus menerus, kita perlu bahan BBM. Apakah nanti dia akan mengorbankan produksi Paraxylene-nya untuk di switch ke BBM, itu kan kita belum tahu gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal perhitungan dia di situ. Gitu. Wow, ini menarik. Nah, Bu Friska, ini cukup
mendasar nampaknya kalau kita bicara mengenai bahan baku berarti ya. Untuk industri ini salah satu industri saja begitu. Kalau Anda melihat bagaimana sih tantangan global pasokan bahan baku kita begitu yang memang masih ada juga yang bergantung pada importasi dari luar. Anda melihat ini kan sektor-sektor apa saja yang nanti akan terkendala. Kemudian akan mempengaruhi juga IKI, kemudian juga bagaimana pertumbuhan industri manufaktur Indonesia di tahun ini. Ya, kalau kita lihat itu fluktuasi harga energi global dan kendala logistik itu memang sangat sangat dominan saat ini ya. Oke. Jadi dalam situasi energi global berfluktuasi dan logistik terganggu, industri tidak lagi bertumbuh dengan pola lama. Mereka harus berpindah dari strategi volume dulu, efisiensi belakangan seperti itu, Ya. menjadi efisiensi sebagai mesin pertumbuhan. Artinya perusahaan itu perlu memperketat manajemen energi, mendiversifikasi pemasok, memperbaiki inventory planning, dan memperkuat kontrak logistik serta masuk ke teknologi yang menurunkan waste. Wah, Nah, oke. beberapa juga seperti OECD menegaskan bahwa lonjakan energi dan gangguan supply chain kini menjadi beban utama biaya bisnis, dan ini akan berakumulasi nanti jika perang masih berlanjut seperti tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi menjaga margin hari ini itu bukan soal memangkas ambisi, tapi mengubah cara bertumbuh. Artinya pola lama tidak lagi bisa dipakai. Nah, yang menarik, efisiensi sekarang itu juga menyatu dengan agenda hijau. Nah, ini yang penting, mesin hemat energi, proses produksi yang lebih bersih, dan penggunaan input yang lebih efisien justru jadi alat mempertahankan profitabilitas. Di era perang dan disrupsi, perusahaan yang menang bukan yang paling agresif membakar biaya, tapi yang paling cerdas menurunkan kos tanpa mematikan ekspansi. Jadi kalau saya lihat itu rumusnya tumbuh dulu baru efisien, tetapi bukan tumbuh dulu baru efisien, tapi efisien supaya bisa tetap tumbuh seperti itu. Jadi mungkin agak Oke. sedikit challenging juga. Nah, di satu sisi pemerintah pun sebenarnya juga masih terus berupaya untuk mengantisipasi dampak global begitu dengan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter. Nah, sejauh mana kekuatan ini bisa membentengi industri dalam negeri, Bu Friska? Sementara kita tidak tahu juga tekanan global ini akan berakhir kapan begitu. Oke, kalau menurut saya ini kan pemerintah sudah memberikan insentif fiskal non fiskal yang Ya. sebenarnya masih relevan, tapi belum tentu cukup untuk menghadapi shock geopolitik yang sifatnya cepat dan tidak pasti. Nah, instrumen seperti misalnya tax holiday, tax Ya. allowance, kemudahan investasi, dan dukungan kawasan industri itu tetap penting untuk jangka menengah. Tapi kalau perang di Timur Tengah terus menekan energi dan logistik, maka dunia usaha membutuhkan respon yang lebih presisi, seperti Oke. misalnya percepatan restitusi, dukungan cash flow, insentif efisiensi energi, hingga kebijakan logistik yang benar-benar menurunkan beban biaya. Jadi saya tidak melihat kebutuhan bailout besar, tetapi paket respon khusus yang sangat terarah. Jadi memang diperlukan paket yang khusus. Kuncinya bukan besar kecilnya paket ya, tapi ketepatan sasarannya. Nah, industri Oke. yang paling rentan harus dibantu lebih cepat agar mereka bisa lebih produktif, begitu ekspor dan lapangan kerja mereka tidak terganggu. Dan di tengah perang ini kebijakan industri tidak boleh bersifat, mungkin kita tahu, seremonial ya. Negara tidak harus hadir dengan uang besar, tapi harus hadir dengan kecepatan, kepastian, dan akurasi. Karena Oke. dalam situasi seperti ini yang paling dibutuhkan industri itu adalah ruang untuk bernafas seperti itu. Baik, kecepatan, kemudian kepastian dan akurasi begitu nih, Pak Redma. Lantas dari teman-teman industri apa yang sebenarnya yang diharapkan dengan kondisi saat ini? Bahan baku sampai April, stoknya masih ada nggak sih? Kemudian bagaimana Anda melihat setelah April? Kemudian bagaimana dengan kesiapan produktivitas pelaku industri kita begitu untuk menatap tahun 2026 ini, Pak Redma? Iya, sebetulnya ini kan kita udah bicara lama ya. Sebetulnya ketergantungan terhadap bahan baku impor harusnya sudah, kalau kita bicara hilirisasi ya, dari 10 tahun yang lalu, hilirisasi itu benar-benar dari hulu sampai hilirnya dijaga, harusnya kita sudah tidak punya masalah kebutuhan bahan baku impor gitu ya. Tapi ini kan dari situ kan kita melihat bahwa ketika kita sekarang terganggu dengan kondisi global, sangat terganggu dengan kondisi global, artinya ada hal yang miss di situ yang selama ini industri yang dibangun dari hulu ke hilirnya ada yang miss di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kebijakan, saya kira memang kebijakannya harus tepat sasaran gitu ya. Saya kira kalau
yang paling gampang sebetulnya adalah PPN gitu. Ini kan semua harganya naik gitu. Nah, ditambah PPN kan PPN-nya juga jadi naik nih dari sisi harga bahan bakunya yang awalnya 900 sekarang udah 1.300 gitu per tonnya untuk paraksilen. PPN-nya kita awalnya bayar cuman 90 kan sekarang bayarnya udah 130 gitu ya. Jadi ini kan hal yang saya kira dan itu langsung nurunin cost produksi gitu ya. Nah, ini saya kira hal-hal insentif yang tepat seperti ini sih yang kami kira bisa selain itu misalkan harga bahan baku ya. Bahan baku paraksilen kalau harga dunia 1.300 gitu ya, 1.200 1.300, saya kira karena ini dari dalam negeri ya, di situ ada pemerintah bisa intervensi gitu, karena bahan bakunya kan dari dalam negeri nih yang paraksilen. Kalau MEG memang dari luar itu kita agak susah, paling kita bisa mengharapkan potongan PPN. Tapi kalau bahan baku dalam negeri yang dari sama-sama dari naftanya yang dimiliki oleh pemerintah, saya kira ya jangan ikut harga internasional gitu ya. Karena ini, tapi pemerintah perlu intervensi di situ karena Pertamina kan BUMN ya, Pertamina itu kan perusahaan, tapi harus ada intervensi pemerintah di situ supaya harga nafta paraksilennya bisa tidak ngikut harga internasional gitu. Baik, berarti pelaku usaha membutuhkan jaminan ya pasokan bahan baku, kemudian ada intervensi pemerintah untuk bisa membuat harga lebih kompetitif lah ya, dalam artian ini bisa terjangkau bagi dunia usaha di tengah tekanan dari kemungkinan global, kemudian daya beli masyarakat juga begitu, karena kan dampaknya tidak hanya dari dunia usaha tapi masyarakat pun saat ini sudah merasakan dampak dengan adanya tekanan harga minyak mentah di dunia begitu saat ini, meskipun kita tahu pemerintah masih berusaha untuk menahan harga BBM tidak naik. Begitu, baik Ibu Friska, kemudian Pak Redma, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Ibu Friska dan Pak Redma. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pras, Pak Redma. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.